Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD Doa dan Harapan saya. Setiap saudara ditolong oleh Tuhan, apapun permasalahan saudara, Tuhan sanggup. Dia adalah Elohim yang maha kuasa buat kita semua. Nah, kali ini saudara saya akan membagikan satu kesaksian ya. Seorang bapak ya yang dari luar Indonesia, di mana beberapa hari ini saya dihubungi oleh seorang saudara seiman dan punya hati untuk menolong rekannya yang mengalami stroke saudara ya. Jadi dia menghubungi saya lalu minta doa beberapa hari ini, dan saya ingin menceritakan kepada saudara bagaimana Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 8 saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita percaya bahwa di dalam Yesus yang kita sembah, dia adalah Elohim yang maha kuasa. Dan kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya saudara. Dan oleh kemurahan Tuhan, ketika kita orang percaya dan menerima Roh Kudus, firman Tuhan berkata bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan tanpa harus bersentuhan langsung. Tetapi walaupun dia ada di luar Indonesia, ketika kita berdoa maka terjadi mujizat. Beberapa kali saya doakan dan kita akan melihat kesaksian daripada Bapak ini saudara. Pada saat saya berdoa untuk dia menceritakan lewat pesan WhatsApp ya, dan saudara akan lihat sendiri ya, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja untuk setiap kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus masih bekerja sampai sekarang ini lewat Roh Kudusnya. Kalau saudara berdoa kemudian hatimu fokus kepada Tuhan, kamu percaya bahwa Yesus berasal daripada Elohim, saudara tidak salah berdoa. Itu tidak salah saudara. Lalu kemudian saudara merasakan sesuatu terjadi dalam diri Anda, ada getaran, mungkin saudara seperti merinding. Itu adalah kuasa Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus saudara, bukan kuasa setan. Sebab Tuhan tidak bisa bersatu dengan kuasa kegelapan saudara. Ketika saudara meminta roh kepada dia, maka dia akan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu tidak hanya untuk diteorikan, tetapi Roh Kudus pun kadang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan langsung lihat kesaksian dari Bapak ini saudara ya, untuk menguatkan saudara semua dimanapun berada saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang ini. Amin. Iya saudara, langsung saja kita lihat perbincangan dengan seorang saudara seiman dari luar Indonesia ya. Selamat malam Bapak Pastor ya, tanggal 7 Juni ya. Lalu saya balas saat itu juga. Lalu dia menulis pesan, bisakah kami hubungi Bapak Pastor sebentar lagi berhubung saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Ada 4 orang, yaitu Bapak Fernando sakit stroke ringan dari bagian tangan kanan dan kaki kanan, merasa lemas dan susah angkat. Kami mohon agar Bapak Pastor didoakan. Terima kasih. Mungkin maksudnya mendoakan ya. Bapak Mariano mengalami stroke ringan, Bapak Saturnino mengalami penyakit batu ginjal, sudah menderita selama 6 tahun dan sementara buang air kecil lewat selang. Ibu Alice mengalami penyakit gatal-gatal seluruh badan sudah 5 tahun. Terima kasih Bapak Pastor ya. Itu tanggal 7. Tanggal 8 malam Bapak Pastor ya. Saya belum respon, saudara belum lihat ya. Tanggal 9. Selamat malam Bapak Pastor, saya balas. Malam. Nah di sini dia chat, bagaimana kalau kami hubungi Bapak Pastor sekarang? Kalau boleh, makasih. Nah di sini saya langsung telepon saudara ya, doa pertama ya, tanggal 9. Nah saya telepon, jaringan nggak Pak? Ya, jaringan kurang bagus di sini, jadi tapi telepon lagi. Nah setelah kemarin itu tanggal 10 ya, saya doakan lagi. Baru dia chat, selamat malam Bapak Pastor. Semalam Bapak Pastor didoakan Pak Fernando. Dia merasa suatu dingin mengalir ke bagian yang sakit itu dan dia merasa ringan kaki dan tangannya semalam. Terima kasih Bapak Pastor. Nah jadi
Di sini dia chat bahwa waktu saya doakan, saudara, Pak Fernando merasa kakinya ringan dan dingin. Ya. Nah, saya balas puji Tuhan, Tuhan terus melanjutkan kasih karunia-Nya yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pastor ya. Jadi saudara, inilah perbincangan kesaksian dari Bapak ini Bapak, saya lupa namanya ini ya. Karena dia menolong dan dia membantu Pak Fernando untuk saya berkomunikasi dengan dia ya. Jadi yang chat ini bukan Pak Fernando, tapi temannya inilah yang peduli Pak Fernando, sehingga lewat dia saya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, saudara ya. Jadi sangat hebat saudara kita ini menolong saudara-saudaranya. Oke ya saudara, Tuhan memberkati. Nah saudara, itulah kesaksian dari seorang saudara kita seiman sehingga bisa memberikan kekuatan, menguatkan iman saudara dimanapun berada saat ini. Bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi Elohim yang kita sembah di dalam Yesus, Dia yang hebat, kuasanya masih berlaku hingga saat ini saudara. Walaupun orang tidak percaya, tetapi kita khususnya karismatik masih percaya kuasa Tuhan itu bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Apapun permasalahan saudara saat ini, percayalah Tuhan akan menolong saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, diberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di media sosial saat ini, apapun permasalahan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang mengalami masalah beban berat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Elohim, di dalam Yesus sanggup menolong kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.